Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja survei kami yang berjudul UMKM Manufaktur Kubah Bakat Jaya Haji Jupri. Yang beranggotakan pertama Devita Nahda Pranandari, yang kedua Dimas Rida Ulhamid, yang ketiga Ahmad Wildan Fahruzaman, yang keempat Akasia Nabila Saluca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Saluca, NIM 20104111109. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Di Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah sering disingkat sebagai UMKM. UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha tersebut. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi kutub pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamistor pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Salah satunya ialah usaha milik Haji Jupri ini. Usahanya memiliki nama industri Kubah Bakat Jaya. Sejak berdirinya industri ini pada tahun 1980-an hingga sekarang, industri ini tetap bertahan dan berkembang dengan pesat. Di daerah Jember ini, tepatnya di Kelurahan Wirolegi, industri kubah ini memiliki peranan penting dalam lingkup masyarakat sekitarnya dalam mendukung pendapatan rumah tangga. Selanjutnya, sejarah berdirinya perusahaan. Usaha Kubah Bakat Jaya yang berada di Jalan MT Haryono, Kelurahan Wirolegi ini dimiliki oleh nama pemilik Haji Jupri, nomor telepon 081 234 558 824. Awalnya, usaha ini didirikan oleh orang tua Haji Jupri pada tahun 1980. Dahulu, awalnya dengan keahlian yang dimiliki orang tua Haji Jupri membuat kubah masjid, ia berhasil membuat 2 kubah yang berukuran kecil, lalu dipampanglah di pinggir jalan. Dan sering berjalannya waktu, usaha kubah ini berjalan dengan stabil sampai akhirnya memiliki karyawan. Lalu, di mana pada saat orang tua Haji Jupri meninggal, usahanya ini diwariskan ke Haji Jupri dan berjalan sampai saat ini. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi UMKM ingin memperbanyak distributor untuk wilayah seluruh Jawa Timur. Misi UMKM yang pertama, membuat produk berkualitas. Yang kedua, menjalin hubungan kerjasama dengan mitra usaha yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, lokasi. Usaha Kubah Bakat Jaya yang berada di Jalan MT Haryono nomor 149 RT 001 RW 004 Kelurahan Wirolegi, Kabupaten Jember ini dimiliki oleh Haji Jupri dengan nomor telepon 081 234 558 824. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Fahruzaman, NIM 20104111096. Data-data keuangan yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran, yaitu yang pertama ini ada anggaran penjualan. Yang pertama ini ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini ada 3. Yang pertama, jumlah penjualan per bulan atau per triwulan 2018, 2019, dan 2020. Yang kedua, daerah penjualan. Nama produk, harga produk per unit atau lusin. Yang ketiga, jumlah distribusi penjualan persen. Selanjutnya ada anggaran produksi. Ini anggaran produksi ada 3, yaitu yang pertama, persediaan produk jadi awal dan akhir. Produk yang siap jual. Persediaan produk dalam proses awal dan akhir atau produk masih dalam tahap penyelesaian.
Yang ketiga ada produktivitas atau output unit yang diproduksi dan input bahan baku yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, data-data keuangan yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran. Anggaran kas terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada saldo awal atau saldo kas pada akhir bulan terakhir. Yang kedua, aktivitas operasional, yaitu penjualan tunai, penerimaan piutang, pembelian tunai, pembayaran utang usaha, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, biaya bunga, dan yang terakhir, pajak penghasilan. Yang ketiga, ada aktivitas investasi. Terdiri dari pembelian mesin, penjualan transportasi, pembelian transportasi, penjualan transportasi. Yang keempat, ada aktivitas operasional. Terdiri dari pembayaran utang bank, kredit bank. Selanjutnya, ada anggaran laba. Metode a priori. Penjualan HPP. HPP terdiri dari 3 bagian. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead. Dan terdiri lagi dari biaya produksi, persediaan awal barang jadi, persediaan total barang jadi, persediaan akhir barang jadi. Yang HPP ini ada laba kotor. Sedangkan biaya operasional terdiri dari biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan yang terakhir ada laba usaha yang dianggarkan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Nahda Pranandari, NIM 20110411089. Saya di sini akan meneruskan presentasi dari teman saya. Data-data keuangan yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran. Tahun 2018 yang pertama 303, yang kedua 303, yang ketiga 303, yang keempat 303. Per tahun 1.212.219. Yang pertama 300, yang kedua 350, yang ketiga 370, yang keempat 380. Per tahun 1.400.000. 2020 yang pertama 200, yang kedua 140, yang ketiga 150, yang keempat 350. Per tahun 840. 2021 yang pertama 380, yang kedua 220, yang ketiga 150, yang keempat 200. Per tahun 950. Jumlah yang pertama 1.183, yang kedua 1.013.000, yang ketiga 973, yang keempat 1.233. Yang per tahun jumlahnya 4.402. Nama produk kubah besar Jember 90 juta, Bondowoso 90 juta 200, Banyuwangi 90 juta 400. Total 270 juta 600. Kubah kecil Jember Rp 100.000, Bondowoso 130.000, Banyuwangi 160.000, total Rp 390.000. Kubah besar warna Jember Rp 150 juta, Bondowoso 150 juta 200, Banyuwangi 150 juta 400, total 450 juta 600. Kubah kecil warna Jember Rp 1 juta, Bondowoso 1 juta 1.130.000, Banyuwangi 1.160.000, total 3.290.000. Total keseluruhan Rp 724 juta 880.000. Nama produk kubah kecil, harga jual per unit Rp 100.000. Kubah besar Rp 90 juta,
kubah kecil warna Rp 1 juta, kubah besar warna Rp 150 juta. Data-data keuangan yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran. Nama produk kubah besar, distribusi penjualan 10%, kubah kecil 50%, kubah besar warna 10%, kubah kecil warna 30%, total 100%. Anggaran produk 2022 per triwulan. Tahun 2022 yang pertama 300, yang kedua 250, yang ketiga 320, yang keempat 300, jumlah 1.200.000. Keterangan unit. Persediaan produk jadi awal 90, persediaan produk jadi akhir 120, persediaan produk dalam proses awal 210, persediaan produk dalam proses akhir 180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Daul Hamid, NIM 2010411081. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Pada tahun 2018, yang penjualannya disimpulkan dengan Y sebanyak 1212 unit, dan dengan X dengan unit 0, dengan X kuadrat 0, dan XY nya 0. Pada tahun 2019 penjualannya mencapai 1400 unit yang disimpulkan dengan X sama dengan 1, X kuadrat 1, XY 1400. Dan pada tahun 2020 penjualannya mencapai 840 unit dan disimpulkan dengan X2, X kuadrat 4, dan juga XY 1680. Pada tahun 2021 penjualannya 980 unit disimpulkan dengan X3, X kuadrat 9, dan XY 2850. Sehingga di total semuanya penjualan pada tahun 2018 sampai 2021 mencapai 4402, dan X6, X kuadrat 14, dan XY 5930. Nilai B dan A. B sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y sama dengan 4593 dikurangi 6442 sama dengan 23720 dikurangi 26412. N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat 4.14 dikurangi 6 kuadrat sama dengan 56 min 36, sehingga dijumlahkan min 2692 sama dengan 134,6. Nilai A sigma Y min B sigma X sama dengan 4402 dikurangi 100 minus 134,6 sama dengan 1105,5 dikurangi 134,6 dikali 6/4 sama dengan 1105 dikurangi minus 201,90 hasilnya 1302,4. Y sama dengan A plus B plus X. Y 1302,4 ditambah 134,6 sama dengan 1167,8. Ramalan penjualan tahun 2022 Y 2022 sama dengan 1302,4 ditambah minus 134,6 sama dengan 1302,4 dikurangi ditambah minus 538,4 sama dengan 764, dan dapat disimpulkan bahwasanya ramalan penjualan dengan metode last square penjualan yang akan dijual pada tahun 2022 sebanyak 764 unit. Selanjutnya, anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang dinyatakan di dalam satuan fisik produk yang akan dihasilkan pada periode anggaran, yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan disesuaikan dengan perubahan kuantitas persediaan awal dan akhir periode yang dianggarkan.
Selanjutnya produksi. Penjualan setahun tahun 2022 sebanyak 1.200. Persediaan produk jadi akhir sebanyak 120. Jika dijumlahkan menghasilkan produk untuk siap dijual sebanyak 1.320. Lalu dikurangi dengan persediaan produk jadi awal sebanyak 90. Lalu hasilnya produk jadi periode ini sebanyak 1.230. Lalu anggaran produk tiap triwulan 1.230 dibagi dengan 4, sehingga hasilnya 307,5 atau bisa dibulatkan menjadi 308. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Ridaul Hamid, NIM 2010411091. Di sini saya akan mempresentasikan anggaran kas pada UMKM Kubah Bakat Jaya milik Haji Jupri yang berada di Wiroregi. Anggaran kas adalah anggaran yang memerinci taksiran penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuiditas. Pada bulan Januari saldo awal kas 100 juta, yang kemudian penjualan tunai sebesar 19.087.083, pembelian tunai 12.500.000, biaya tenaga kerja 2.700.000, biaya overhead 1 juta, biaya pemasaran 1.200.000, dan biaya admin dan umum sebesar 300.000, sehingga saldo akhir pada bulan Januari sebesar 19.169.383. Pada bulan Februari saldo awal kas 19.169.383. Penjualan tunai sebesar 19.087.083. Pembelian tunai sebesar 25 juta, biaya tenaga kerja sebesar 2.700.000, biaya overhead 1 juta, biaya pemasaran 1.200.000, biaya admin dan umum sebesar 300.000, sehingga pada saldo akhir bulan Februari sebesar 38.226.226. Pada bulan Maret saldo awal kas 38.226.266.000. Penjualan tunai mencapai 19.087.083. Pembelian tunai sebesar 12.500.000, biaya tenaga kerja 2.700.000, biaya overhead 1 juta, biaya pemasaran 1.200.000, biaya admin dan umum sebesar 300.000. Sehingga pada saldo akhir pada bulan Maret sebesar 57.296.650.000. Pada bulan April saldo awal kas 57.296.650. Penjualan tunai sebesar 19.087.083.000. Pembelian tunai sebesar 25 juta, biaya tenaga kerja 2.700.000, biaya overhead 2.700.000, biaya pemasaran 1.200.000, biaya admin dan umum sebesar 300.000. Sehingga pada bulan April saldo akhir yang dimiliki adalah 76.352.533. Pada bulan Mei saldo awal kas 76.352.533.000. Penjualan tunai sebesar 19.087.083.000. Pembelian tunai sebesar 12.500.000, biaya tenaga kerja 2.700.000, biaya overhead 1 juta, biaya pemasaran 1.200.000, biaya admin dan umum 300.000, dan pajak penghasilan sebesar 850.000. Sehingga pada bulan Mei saldo akhir yang dimiliki adalah 96.416.066.000. Pada bulan Juni saldo awal kas yang dimiliki 95.416.066.000. Penjualan tunai mencapai 19.087.083.000. Penerima piutang sebesar 5 juta, biaya tenaga kerja 25 juta, biaya overhead 2.700.000, biaya pemasaran 1 juta,
biaya admin dan umum sebesar 300.000. Sehingga saldo akhir yang dimiliki pada bulan Juni adalah 114.477.950. Pada bulan Juli, saldo awal kas sebesar 114.477.950.000. Penjualan tunai mencapai 19.087.083. Kemudian penerimaan piutang sebesar 5 juta. Pembelian tunai sebesar 12.500.000. Biaya tenaga kerja 2.700.000, biaya overhead 1 juta, biaya pemasaran 1.200.000, biaya admin dan umum sebesar 300.000. Sehingga saldo akhir yang dimiliki pada bulan Juli sebesar 133.552.333.000. Pada bulan Agustus, saldo awal kas mencapai 133.552.333. Penjualan tunai mencapai 19.087.083.000. Pembelian tunai sebesar 25 juta, biaya tenaga kerja 2.700.000, biaya overhead 1 juta, biaya pemasaran 1.200.000, dan biaya admin dan umum sebesar 300.000. Sehingga saldo akhir yang dimiliki pada bulan Agustus sebesar 152.609.216.000. Pada bulan September, saldo awal kas 152.609.216.000. Penjualan tunai mencapai 19.087.083. Pembelian tunai pada bulan September 12.500.000, biaya tenaga kerja 2.700.000, biaya overhead 1 juta, biaya pemasaran 1.200.000, biaya admin dan umum sebesar 300.000. Sehingga pada bulan September saldo akhir yang dimiliki 171.668.600. Pada bulan Oktober, saldo awal kas 171.668.600. Penjualan tunai mencapai 19.087.083.000. Pembelian tunai sebesar 25 juta, biaya tenaga kerja 2.700.000, biaya overhead 1 juta, biaya pemasaran 1.200.000, dan terakhir biaya admin beserta umum 300.000. Sehingga saldo akhir yang dimiliki pada bulan Oktober sebesar 190.725.483. Pada bulan November, saldo awal kas 190.725.483. Penjualan tunai sebesar 19.087.083.000. Pengeluaran yang dilakukan pada bulan November berupa pembelian tunai 12.500.000, biaya tenaga kerja 2.700.000, biaya overhead 1 juta, biaya pemasaran 1.200.000, biaya admin dan umum sebesar 300.000. Sehingga pada bulan November saldo akhir yang dimiliki 209.794.866.000. Dan pada bulan 12, pada bulan yang terakhir, saldo awal kas sejumlah 209.794.866.000. Penjualan tunai sebesar 19.087.083.000. Pengeluaran yang dilakukan pada bulan Desember beserta pembelian tunai 25 juta, biaya tenaga kerja 2.700.000, biaya overhead 1 juta, biaya pemasaran 1.200.000, biaya admin beserta biaya umum sebesar 300.000. Sehingga saldo akhir yang dimiliki pada bulan Desember sebesar 228.851.750.000. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Faruzaman, NIM 201041196, kelas manajemen C.
saya akan menjelaskan bab 5, anggaran laba. Anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Nilai penjualan yaitu biaya tetap total ditambah biaya laba dibagi biaya variabel per unit produk dibagi lagi harga jual per unit produk. Untuk nilai penjualan yaitu 2.350.000 ditambah 480.480.000 dibagi 68.800 rupiah dibagi lagi menjadi 100 juta dan hasilnya 482.830.000 dan dibagi 1 dan hasilnya 482.830.000. Untuk volume penjualan sama dengan nilai penjualan dibagi harga jual unit produk yang menghasilkan 482.830.000 dibagi 100 juta dan hasilnya yaitu 5 unit. Selanjutnya untuk penjualan yaitu 100 juta dikali 5 unit hasilnya 500 juta. Dan biaya bahan baku menghasilkan 35.000 dikali 5 unit yang menghasilkan 175.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja yaitu 7.500 dikali 5 unit menghasilkan 65.000. Selanjutnya untuk penjualan yaitu 100 juta dikali 5 unit yaitu hasilnya 500 juta. Selanjutnya biaya bahan baku yaitu 35.000 dikali 5 unit menghasilkan 175.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja yaitu 7.500 dikali 5 unit menghasilkan 65.000 rupiah. Selanjutnya biaya overhead. Biaya overhead tetap ditambah biaya overhead variabel yaitu biaya overhead tetap menghasilkan 850.000 ditambah biaya overhead variabel yaitu 5 unit dikali 2.800 menghasilkan 864.000 rupiah. Selanjutnya biaya pemasaran yaitu pemasaran tetap ditambah pemasaran variabel. Pemasaran tetap yaitu 1.200.000 ditambah pemasaran variabel yaitu 5 unit dikali 3.500 dan hasilnya 1.217.000. Selanjutnya yang terakhir ada biaya administrasi atau SI yaitu hasilnya 300.000 rupiah. Selanjutnya tabel anggaran laba tahun 2022 menggunakan metode priori UMKM Kubah Bakat Jaya. Penjualan tahun 2022 menghasilkan 500 juta rupiah. Harga pokok penjualan yaitu ada biaya bahan baku menghasilkan 175.000 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung menghasilkan 65.000. Biaya overhead menghasilkan 864.000. Untuk mengetahui biaya produksi dihasilkan dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead dan menghasilkan 1.104.000. Persediaan barang jadi awal yaitu 0.
Persediaan total barang jadi yaitu 1.104.000. Persediaan akhir barang jadi 0. Harga pokok penjualan yaitu 1.104.000. Untuk mengetahui laba kotor dihasilkan dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan hasilnya 498.896.000 rupiah. Untuk biaya operasional yaitu biaya pemasaran menghasilkan 1.217.000 dan biaya administrasi dan umum menghasilkan 300.000. Untuk menghasilkan biaya operasional, biaya pemasaran ditambah biaya administrasi dan umum dan menghasilkan biaya operasional Rp1.517.000. Untuk mengetahui laba usaha dianggarkan menghasilkan dari laba kotor ditambah biaya operasional dan menghasilkan Rp497.379.000. Sekian dari presentasi kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.